Hai Sobat Gen Z. Hey Sobat Gen Z, welcome back ke Marketing Mix podcast kita yang bikin belajar marketing jadi asik banget nih. Hari ini aku bersama 3 pemateri dari marketing dan di sini kita akan membahas tentang produk dan merek, harga, dan juga logistik dan distribusi. Oke teman-teman, aku mau memperkenalkan dulu nih pemateri-pemateri kita nih yang cantik-cantik banget ya. Oke, pertama kita mulai aja dari yang sebelah sini nih, kakak kerudung krim. Ya, boleh dikenalkan namanya kak? Halo teman-teman, kenalin aku Nabila Zurupri, NPM 2422085 dari Prodi Manajemen Universitas Malahayati. Halo semuanya, perkenalkan aku Nura Aziza, NPM 2420092 dari Prodi Manajemen. Saya sebagai pemateri 2. Halo teman-teman, saya Saskia Nini dengan NPM 2420111 dari Prodi Manajemen. Saya pemateri ketiga. Oke, kalian udah kenal kan sama kakak-kakak pemateri kita ini. Yang pertama ada Kak Nabila, yang kedua ada Kak Aziza, dan yang ketiga ada Kak Saskia. Oke, sebelum kita masuk ke podcast ini, kita langsung aja ke pemateri pertama kali ya. Oke, see you! Hai Sobat Gen Z. Oke, Sobat Gen Z, jadi di sini kita udah bersama Kak Nabila nih, kakak yang tadi bertiga yang berkenalan itu loh sama kita. Nah, di sini aku mau tanya-tanya nih sama Kakak Nabila nih mengenai produk dan merek. Kita langsung aja kali ya dari yang dasar. Menurut kakak, produk itu apa sih? Jadi produk itu adalah simpelnya nih ya, segala yang ditawarkan oleh ke konsumen buat memenuhi kebutuhan, bisa barang fisik, jasa, dan juga atau bahkan ide Kak. Lalu bukan cuma barangnya doang nih yang kita dapetin, tapi manfaat fisiknya juga dan psikologis yang dirasainnya. Misalnya kita beli jus, bukan cuma dapet minumnya doang nih, tapi hilangin hausnya dan juga dapetin rasa segernya. Wow, bener banget nih. Berarti produk itu kan punya lapisan-lapisannya gitu ya, Kak? Iya, betul banget. Jadi ada 3 komponen utamanya nih, Kak. Yang pertama core produk, yaitu manfaat inti. Manfaat inti dari produk itu, seperti jus buah tadi. Itu untuk menghilangkan haus. Lalu produk package-nya, seperti merek, desain, terus labelnya, kemasan yang bikin kita tertarik gitu. Yang terakhir ini auxiliary service, jadi layanan tambahan seperti garansi, terus delivery gratis, atau consumer support-nya, Kak. Jadi penjelasan kakak ini cukup keren banget ya. Nah, buat pasar internasional, sekarang itu perusahaan itu pilih standarisasi atau adaptasi, Kak? Ini susah banget ya buat perusahaan pilih standarisasi atau adaptasinya. Jadi standarisasi itu sendiri berarti produk sama di semua negara. Jadi buat hemat biaya, kualitas konsisten, gampang ekspansi global. Tapi kekurangannya kurang cocok selera lokalnya Kak. Bisa kalah dengan produk lokalnya. Nah, adaptasi ini justru sesuaikan dengan pasar setempat. Lebih relevan tapi mahal. Contohnya nih McD Kak. McD ini kan standarnya kan burger ya dijualnya. Tapi McD ini melakukan adaptasi ke Indonesia dengan mengeluarkan menu rice bowl-nya Kak. Jadi menyesuaikan gitu ya. Iya. Kalau menurut kamu nih Kak, apa sih faktor kunci suksesnya menurut kakak itu seperti apa? Menurut aku sih ada 4 ya Kak, yaitu punya keunggulan yang kompetitif. Terus juga lakukan inovasi terus-menerus dan juga paham banget kebutuhan pasar dan sinergi untuk teknologinya dengan pemasaran. Jadi speaking of produk itu beda dong ya sama jasa ya Kak? Pasti dong Kak, beda banget sama jasa. Jasa ini intangible, fokus pada layanannya. Komponennya itu core service, layanan utamanya, basic service, dasarnya, dan augmented service, tambahan seperti loyalty program yang bikin beda saingannya. Biasanya layanan ekstra ini, misalnya Gojek nih Kak, core-nya itu intinya yang dia jual itu
ojek online-nya, tapi tambahannya itu seperti GoFood dan juga GoPay-nya. Hmm. Oke teman-teman semuanya, penjelasan dari Kak Nabila yang mengenai produk nih cukup jelas ya dan sangat menarik. Jadi kan produk udah nih, aku udah tahu nih tentang produk yang karena udah dijelasin sama Kak Nabila tadi. Oke, kita langsung masuk ke merek ya Kak. Kita langsung masuk ke merek aja. Sebenarnya apa sih merek itu menurut Kakak? Merek adalah nama, simbol, atau desain yang membedakan produknya. Fungsinya itu bantu konsumen memilih itu lebih gampang, jamin kualitasnya juga, dan bangun loyalitas jangka panjangnya. Tanpa merek yang kuat, pasti produk itu susah bersaing. Oke. Kalau kita bahas-bahas tentang merek ini, jenisnya itu ada berapa ya Kak? Jenisnya itu global, Kak, seperti Coca-Cola yang dikenal dunia, dan juga regional itu di beberapa wilayah, ataupun lokal. Lokal itu cuma di satu negara aja. Strategi pilihannya itu tergantung budayanya, dan kebutuhan pasar dan persaingannya, Kak. Menarik banget ya penjelasan Kakak Nabila ini. Terus gini nih Kak, gimana sih strategi pengembangan produk dan merek itu gimana? Strategi pengembangan produknya ya, Kak. Ada spektrum nih, Kak. Standarisasinya penuh. Produk dan promosi ini sama di semua negara. Dan juga adaptasi dari komunikasi. Promosinya yang agak berbeda nih, Kak. Dan juga adaptasi produknya ini disesuaikan lagi gitu. Ataupun adaptasi penuh semua elemennya yang lokal gitu, Kak. Wow, teman-teman, keren banget nih penjelasan dari Kakak Nabila yang cantik ini. Aku cukup ngebuat pengetahuan aku lebih dalam nih mengenai produk dan merek. Oke, di sini kayaknya cukup sampai sini untuk penjelasan produk dan merek dari Kakak Nabila. Kita akan lanjut ke penjelasan materi-materi selanjutnya dari teman-teman marketing kita. Oke, terima kasih untuk Kakak Nabila. Nanti kita bakal podcast yang lain lagi lah ya. Oke, see you. Bye Sobat Gen Z. Bye. Hai Sobat Gen Z. Oke, Sobat Gen Z, welcome back to Marketing Mix podcast kita yang bikin belajar marketing kita jadi seru nih. Hari ini aku bersama Kakak Aziza dan di sini kita bakal deep dive nih mengenai bab 9 mengenai harga. Oke, di sini nih ada Kak Aziza nih. Kak Aziza yang tadi udah kenalan ya sama kita bertiga tadi. Oke, sekarang di sini nih aku mau nanya nih sama Kak Aziza. Gimana nih kabarnya Kak? Halo Kak Ica, kabar baik banget pastinya ya. Oke, aku di sini siap banget untuk bahas harga dari dasar sampai strateginya ya. Oke, kita langsung ke basic aja kali ya Kak ya. Sebenarnya harga itu apa sih Kak? Oke, simpelnya itu, harga itu adalah nilai uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan suatu produk ataupun jasa. Tapi bukan sekedar apa saja ya, harga itu juga mencerminkan nilai dari produk tersebut. Misalnya, Kak Ica nih, lagi beli kopi seharga 30.000. Itu tuh bukan sekedar cuma beli kopi aja, tapi juga kenyamanan dan pengalamannya. Oh, jadi itu ada nilai rasa juga ya Kak ya. Bukan cuma angka, tapi apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi harga itu? Sebenarnya ada banyak banget ya Kak faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Yang pertama itu ada faktor dari biaya produksi. Kalau biaya itu tinggi, harga pasti ikut naik. Yang kedua, permintaan pasar. Kalau lagi banyak yang mau, harga bisa naik. Yang ketiga itu persaingan. Kalau kompetitor biasa itu murah, kita juga harus menyesuaikan. Nah, yang keempat, kondisi ekonomi seperti inflasi, kurs. Dan yang kelima itu saluran distribusi. Makin panjang jalurnya, maka harganya pasti makin mahal. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan pemerintah. Misalnya bayar pajak atau aturan harga yang lainnya. Wow, ternyata penjelasan dari Kak Aziza ini lengkap banget ya. Jadi ternyata harga itu ya teman-teman, harga itu nggak bisa asal tebak. Nah sekarang kita masuk nih ke strateginya kali ya. Gimana sih cara perusahaan itu menentukan sebuah harga? Ada beberapa strategi yang sering dipakai ya Kak. Yang pertama itu skimming pricing. Ini harga tinggi di awal, biasanya buat produk baru atau unik-unik. Tujuannya itu untuk ambil keuntungan besar dulu dari konsumen yang
mau bayar mahal. Oh, jadi produk baru yang langsung itu mahal banget berarti ya? Betul, yang kedua itu ada penetration pricing. Kebalikannya, harga rendah di awal untuk menarik banyak konsumen dan cepat kuasai pasar. Oh, jadi tentang penjelasan Kak Ajijah tadi itu seperti kayak promo-promo gede-gedean di awal launching sebuah perusahaan gitu ya Kak ya? Benar, supaya menarik para konsumen ya Kak. Nah, yang ketiga itu ada cost plus pricing. Ini paling simpel, harga ditentukan dari biaya produksi ditambah margin keuntungan. Oh, berarti kita tinggal hitung doang nih ya Kak? Iya, betul Kak. Nah, yang keempat itu target costing. Ini unik karena harga ditentukan dari kemampuan konsumen. Jadi, perusahaan ini menyesuaikan biaya supaya cocok dengan konsumen yang ingin membeli di pasar. Oh, jadi bukan berapa biayanya, tapi konsumen sanggup bayarnya itu berapa gitu ya Kak? Betul sekali. Yang terakhir itu bundling pricing atau paket. Jadi, produk dijual dalam satu paket dengan harga yang menarik. Contohnya seperti kita beli matcha nih, dan kita juga ada bundling. Bundlingnya itu seperti pastry, tetapi kita menjual harganya itu jauh lebih murah gitu dari harga satuannya. Iya, jadi kayak kita beli suatu produk gitu, karena dia bundling nih. Kalau bundling kan lebih murah kan? Iya, betul. Kalau satu-satu ternyata lebih mahal Iya. hitungannya. Jadi kita lebih memilih produk bundling tersebut Betul ya teman-teman. sekali. Karena kayak paketnya lebih hemat gitu kan? Iya. Iya. Nah, itu contoh yang paling relate untuk kehidupan sehari-hari kita ya, Kak, pastinya. Bener sih Kak. Soalnya udah relate di aku juga nih Kak. Oke, kita bahas yang agak ekonomi banget nih ya kali ya. Gimana nih pengaruh nilai tukar atau kurs terhadap negara? Nah, ini penting banget di pasar internasional. Kalau mata uang kita melemah, produk kita jadi lebih murah di pasar luar negeri. Jadi, ekspor kita jadi meningkat. Tapi, kalau mata uang kita menguat, produk kita jauh lebih mahal. Jadi, perusahaan harus lebih efisien biar tetap bersaing. Oh, jadi begini. Penjelasan Kak Ijizia tadi udah sangat detail banget ya ternyata ya. Ternyata harga juga dipengaruhi kondisi global ya Kak, nggak cuma lokal. Betul banget, Kak. Makanya, penetapan harga itu harus strategis. Nggak bisa asal murah dan mahal. Wow, keren banget. Ternyata di balik harga ada banyak banget nih pertimbangannya. Terima kasih banyak ya buat Kak Aziza. Ternyata Kak Aziza sangat-sangat lancar ya menjelasin materi-materi tentang harga. Mungkin kita nanti bakal tanya lagi ya penjelasan-penjelasan yang lain sama kakak yang selanjutnya. Oke Kak Aziza, terima kasih banyak. Sama-sama, Kak. Nanti kita ketemu lagi ya di podcast selanjutnya. Oke. See you. Hai Sobat Gen Z. Hai Sobat Gen Z, kembali lagi di podcast kita, podcast marketing. Di sini aku udah sama Kakak Saskia nih. Kakak Saskia yang tadi udah perkenalan loh sama kita yang bertiga tadi sama teman-temannya yang lain. Oke teman-teman semuanya, di sini aku bakal nanya-nanya nih sama Kakak Saskia mengenai logistik dan distribusi. Di sini Kak Saskia bakal ngejelasin banyak nih mengenai logistik dan distribusi. Buat kalian semuanya harus tonton video ini sampai habis karena di sini di podcast yang terakhir ini kita bakal menarik banget di pembahasannya ya. Ya Kak Saskia benar? Benar. Halo. Oke. Kak Saskia gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik banget kabarnya, Kak. Alhamdulillah. Baik lah ya. Baik bersama pacarnya. Baik dong. Oke, langsung aja kita mulai dari dasar dulu ya. Kak Saskia, sebenarnya logistik itu apa sih? Oke, Kak Ica. Jadi, logistik itu adalah suatu proses pengaturan aliran barang, mulai dari bahan bakunya, mulai dari penyimpanannya, hingga produk jadi ke tangan konsumen. Jadi, logistik itu apa ya? Aturannya, Kak. Jadi, mulai sangat teratur banget. Perencanaan, penyimpanan, sampai packaging gitu, Kak, logistik. Oh, berarti cakupannya ini cukup luas ya, Kak? Karena cukup lengkap dan detail juga. Betul, Kak. Jadi tujuan utamanya itu supaya tuh barang tersedia jumlah yang pas, terus juga waktunya sangat tepat, kondisinya bagus, tentunya sangat biaya yang efisien. Oh, jadi biayanya itu efisien banget ya, Kak ya? Nah, kalau
Kalau distribusi nih, bedanya tuh apa sih, Kak? Oke, jadi distribusi itu sebenarnya bagian juga dari logistik, tapi distribusi ini fokusnya lebih ke penyalurannya, Kak. Jadi barang ini dari produsen ke konsumen itu seperti apa? Jadi salurannya. Jadi itu lebih ke jalannya barang ke pembeli ya, Kak, ya? Betul. Langsung ke tangan konsumen. Jadi terus kalau tentang biasanya nih, barang itu lewat jalur apa sih, Kak? Oke, jadi distribusi itu ada 2 jalur, Kak. Yang pertama itu ada jalur distribusi langsung, di mana produsen itu langsung ke konsumen. Misalnya Kakak beli barang di Shopee, langsung di official store-nya. Nah, itu berarti Kakak lagi melakukan pembelian secara distribusi langsung. Tapi kalau misalnya distribusi tidak langsung, itu Kakak beli minuman di supermarket gitu, Kak. Jadi melalui retail. Nah, itu distribusi tidak langsung. Berarti termasuk kayak kemasan-kemasan, minuman kemasan gitu ya, Kak? Betul, tapi yang dijual di supermarket. Oke. Berarti pemilihannya itu pasti nggak boleh asal kan? Betul. Jadi harus lihat dulu jenis produknya, target pasarnya, biaya dan jangkauan juga yang ingin dipasarkan. Kalau kita bahas soal pengiriman nih, transportasi juga berarti penting dong, Kak, ya? Betul, itu sangat penting dan ada beberapa jenis pilihan juga, mulai dari darat, laut, hingga udara. Oke, jadi itu bedanya apa sih, Kak, kalau tentang darat, laut, dan udara itu apa sih? Oke, jadi tentunya bedanya tuh di biaya sih, Kak. Dari darat itu kan ada motor, mobil, kereta. Kalau laut kan kita bisa menggunakan kapal, itu kan jauh lebih mahal daripada darat. Lalu kalau udara itu biasanya kita menggunakan pesawat. Benar, memang sangat efisien waktunya, tapi biayanya itu sangat mahal. Jadinya harus dilihat dulu, disesuaikan seberapa jauh jaraknya dan seberapa urgensinya si barang tersebut. Kalau kita bahas menggunakan distributor atau toko, berarti kita harus kerjasama, Mbak, ya? Betul. Harus ada, perusahaan juga harus ada hubungannya. Hubungan baik dengan distributor, agen, pengecer. Jadi tujuannya tuh agar nggak ada konflik gitu ke depannya. Jadi hubungannya tuh sangat terjalin dengan baik. Oke, gimana sih, Kak, caranya kita supaya hubungannya itu berjalan dengan baik para sama agen, distributornya? Oke, biasanya kita kasih insentif sih, Kak. Lalu juga kasih komunikasi yang baik. Terus memastikan stok mereka tuh selalu ada dari kita. Oh, jadi begitu ya, Kak. Terakhir nih, aku mau nanya nih satu lagi. Retail itu apa sih? Perannya retail itu apa sih, Kak? Oke. Jadi retail itu langsung jual ke konsumen. Mereka itu jadi ujungnya gitu. Kayak tadi kan contohnya supermarket gitu. Itu termasuk retail. Mereka langsung jual ke konsumen. Gitu. Ya. Berarti itu tuh penting banget ya buat kita ya? Banget, karena mereka tuh yang langsung ketemu konsumen dan bisa mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Karena konsumen ini kan bisa memilih produknya, menyesuaikan harganya gitu. Wow, jadi teman-teman, ternyata logistik dan distribusi ini sangat luas banget ya penjelasannya. Jadi nggak cuma kirim barang aja. Benar? Betul, Kak. Benar ya, Kak. Jadi, oke teman-teman, semoga penjelasan hari ini mudah dipahami ya. Dan juga penjelasan dari Kak Saskia nih. Kak Saskia yang ini nih, yang cantik. Oke teman-teman, dari penjelasan Kak Saskia ini udah sangat detail, sangat lancar, dan udah pastinya seperti punya pengalaman gitu loh di dunia logistik dan distribusinya. Oke Kak Saskia, ini adalah pemateri terakhir kita dari marketing. Cukup sampai sini aja, dan see you di podcast kapan-kapan. Bye! Hai Sobat Gensi! Oke Sobat Gen Z, jadi di sini kita udah di penghujung acara dari podcast kita ya, bersama 3 pemateri kita ini nih yang cantik-cantik. Yang tadi Kak Nabila udah ngejelasin mengenai produk, dan Kak Azizah juga udah menjelasin mengenai harga. Dan yang terakhir tuh Kak Saskia ya. Kak Saskia ini udah ngejelasin tentang logistik dan distribusi. Dari penjelasan pemateri kita bertiga ini, semuanya benar-benar detail, menguasai materi, dan juga sangat-sangat penjelasannya itu membuat aku jadi lebih ngerti loh. Dan aku yakin penonton-penonton juga pada ngerti sih. Di sini aku mau minta nih kesan dan pesan dari kakak-kakak ini apa ya, dari kakak-kakak marketing ini teman-teman. Dimulai dari kamu kali ya. Jadi kesan-pesan dari aku, terus belajar, terus berinovasi, dan jangan takut mencoba.
Oke, kalau pesan dan pesan dari aku, kesalahan itu bukan berarti kegagalan. Itu merupakan strategi menuju kesuksesan atau keberhasilan. Kalau pesan dari aku, mulai sejak dulu karena kesuksesan itu tidak datang dari rencana, melainkan dari tindakan. Wow, keren banget ya kakak-kakak ini udah ngasih kesan dan pesan buat para penonton semuanya. Semoga materi yang udah disampaikan oleh kakak-kakak yang tiga kakak-kakak yang cantik-cantik ini nih, semoga aja kalian bisa meresapi tuh, masuk ke dalam otak, ke dalam hati juga. Oke teman-teman semuanya, see you Sobat Genji. Kesuksesan. Kalau pesan-pesan dari gedebuk. Lanjut aja idaman nih.